Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sederhana Luar Biasa. Kali ini saya akan perbaiki kipas angin Mas Bio. Kerusakannya ini, pertamanya itu dia putarannya tuh susah, seret gitu ya. Jadi dia lama-kelamaan nggak bisa muter. Sebenarnya lilitannya masih bagus, saya lihat kemarin tuh lilitannya masih bagus dan nggak ada tanda-tanda kebakar, jadi masih bisa diperbaiki ya. Susah ya, muternya tuh susah, seret. Kita bongkar semua dan kita cari masalahnya kenapa nggak bisa muter dan kerusakannya di mana. Di sini saya temukan dua kerusakan. Salah satunya asnya itu berat, mutarnya seret. Yang kedua, arusnya nggak bisa masuk ke lilitan. Kenapa nggak bisa masuk ke lilitan? Padahal di situ nggak ada yang terbakar. Saya tes pen semua itu masih bagus, berfungsi normal, terkecuali di kabel yang dari PLN langsung masuk ke lilitan. Kalau yang sepit-sepitnya masih normal semua. Kita lihat, kita bongkar-bongkar dulu di sini. Nah, masalah untuk seret atau baling-balingnya susah muter itu di sini, di klakernya itu olinya kering ya. Asnya juga agak seret, jadi kita kasih oli. Penyimpanan olinya itu juga kering. Setiap kipas angin yang tipenya nggak pakai laker, nah ini yang perlu diperhatikan, itu dalamnya kayak kapas atau busa. Dia menyimpan oli untuk biar tidak antara gesekan as dengan besinya itu, biar tidak panasnya tidak tinggi. Jadi dia seperti pendingin gitu ya. Kalau kehabisan oli atau kering, biasanya dia mulai seret. Jangan di oli asnya aja, harus diisi oli juga di kapasnya itu tadi ya. Soalnya itu tadi, kalau cuma dikasih oli gitu aja, ntar cuma bertahan 2 hari 3 hari sudah kembali seret. Makanya diusahakan dikasih oli, didiamkan, dikasih oli biar meresap, benar-benar kelihatan banyak ya, biar nggak bisa bertahan lama, bisa berbulan-bulan, mungkin bisa 4 bulan, 5 bulan atau 6 bulan, bisa lebih 1 tahun. Kita bongkar-bongkar dulu, kita cek putarannya masih sudah normal atau belum, sambil kita kasih oli ya. Di asnya itu tadi kan bekas asnya agak rusak, itu dia agak baret ya, jadi agak susah seret gitu. Kita cek putarannya masih bisa normal atau enggak, kita colokin, masih ternyata di sini dia nggak bisa muter dan nggak ada suara dengung. Berarti ini ada yang putus atau arusnya nggak bisa masuk ke lilitan, kurang lebih seperti itu. Biasanya ini kalau di dinamo yang memakai kapasitor itu biasanya di kapasitornya atau di sambungannya itu ya, biasanya ada yang putus. Dia kalau overhead nggak ada apa ya, kayak sikring. Di sini saya menemukan kayak sejenis sikring. Ternyata sikringnya itu putus ya. Kita bongkar-bongkar dulu, kita cek
ada lilitannya yang terputus sama kabel atau tidak. Biasanya seperti itu, terputus sama kabel. Kalau yang tipe yang nggak ada sekringnya itu biasanya seperti itu. Walaupun itunya nggak kebakar, lilitannya nggak kebakar, biasanya di sambungan antara lilitan sama kabel itu yang putus. Nah, kita cek satu persatu, kita AVO, kita pakai test pen, coba nyoba, kita lihat, kita cek yang tidak berfungsi sebelah mana. Soalnya kalau semuanya berfungsi itu pasti muter. Kalau salah satu ada yang tidak berfungsi, nggak bisa muter. Contohnya kalau di speed 1 nggak berfungsi, yang nggak nyala itu di speed satunya aja gitu loh. Kalau speed 2 yang nggak di AVO nggak bisa ada tegangannya, nggak ada hambatannya, itu di speed 2 aja yang mati. Speed 1, speed 3 masih bisa nyala jalan. Nih di sini saya cek, saya AVO speed 1, 2, 3 berfungsi normal. Yang tidak normal ternyata di arus yang, kalau nggak salah itu yang kabel hitam, itu yang dari arus listrik langsung masuk ke lilitan. Ternyata di situ nggak bisa, arusnya nggak bisa masuk ke lilitan. Saya kasih caranya ya, ntar. Biasanya ini tipe dinamo yang nggak pakai kapasitor ya, dia langsung. Tipenya kayak kipas angin yang kecil ini kipas anginnya kecil tapi nempel di tembok. Kita lihat, kita cek satu persatu. Yang di sini agak membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Soalnya mencari kerusakan itu tidak semudah merakit dari nol ya. Kalau merakit dari nol, asal kita nggak ada yang kelewatan, pasti bisa jalan. Tapi kalau mencari komponen yang mati, ini yang susah. Kita harus teliti, ngecek satu persatu, lilitan dari lilitan, kita AVO satu persatu gitu ya. Walaupun nggak pakai AVO, sebenarnya juga bisa pakai test pen. Kita colok, ya itu resikonya kalau kesenggol tangan ya kesetrum kita. Jadi kita pakai amannya pakai AVO ya. Tadinya saya pakai test pen, saya cek satu persatu. Kalau nggak nyala itu colokannya diputar ya. Gitu, tes satu-satu, coloknya diputar satu-satu, mana yang nggak nyala, mana yang nyala. Waktu saya belum punya AVO seperti itu ngetesnya. Nah di sini saya menemukan sebuah sekring. Sekringnya itu kalau nggak salah 250 volt, 130 derajat. Dia melebihi suhu 130 derajat, dia akan putus otomatis. Sebenarnya kalau punya kipas angin, kalau sudah seret atau gimana itu kita kasih sekring seperti ini bisa aman ya. Bisa aman. Biasanya tegangannya 250 volt, melebihi itu putus. Suhunya melebihi 130 volt itu putus. Jadi lilitannya aman. Soalnya kipas angin kalau lilitannya sudah rusak ya itu, kalau nggak buang ya lilit ulang, biayanya lebih mahal. Kita potong. Nah ini ternyata sekringnya. Ini sebenarnya saya kemarin nggak tahu ya ini apa gitu loh, soalnya saya bukan elektro, jadi nggak tahu. Saya cari-cari di mbak Google, ternyata saya cari itu fungsinya cuma sekring gitu loh. Sebenarnya saya juga nggak tahu. Saya AVO nggak bisa ya, nggak ada arusnya, ya udah, nggak ada hambatannya, ya udah. Terus ini setelah saya sudah tahu ini fungsinya apa, ya itu saya langsungkan aja. Saya langsungkan, harusnya lewat sekring, nggak saya lewatkan sekring. Dan ini mempunyai resikonya itu tadi, kalau sudah
panasnya melebihi 130 derajat dan voltnya 250 derajat melebihi, itu pasti kebakar lilitannya. Ini pengaman ya, sekring itu sebagai pengaman seperti itu. Ya itu tadi saya langsungkan biar bisa berfungsi kembali. Mungkin kalau dibelikan ini harganya kurang lebih sekitar 5 ribuan lah, 5 ribu sampai 10 ribu. Dan saya ini waktu memperbaikinya malam dan toko elektronik sudah tutup, ya mau nggak mau saya langsungkan gitu aja. Ini punya tetangga, katanya tuh sudah lama sekali nggak dipakai karena itu tadi nggak bisa muter. Katanya dia tahu kalau saya bisa memperbaiki kipas angin, ya itu tadi saya disuruh memperbaiki. Ya udah, saya coba-coba. Kalau katanya kalau nggak membelikan alat, kalau nggak membelikan alat diperbaiki, kalau membelikan alat nggak usah katanya. Pesan dari yang punya seperti itu. Tapi saya belum memberitahu ke yang punya kalau membelikan komponennya itu cuma 5.000 sampai 10.000. Jadi ya orangnya berpikiran seperti itu, ya saya langsungkan aja. Karena tipe kipas angin yang seperti ini itu sudah tipe lama sekali ya. Mungkin sudah ada 4 tahun 5 tahunan model yang kayak gini. Yang model sekarang tuh lilitannya jelek, tembaganya itu kecil, biasanya banyak campurannya aluminium. Jadi kipas angin dinamonya tuh cepat sekali panas. Kalau tipe ini tuh nggak panas kalau dia nggak baling-balingnya nggak seret. Selama dia masih berputar, suhunya itu di bawah 80 derajat, mungkin sekitar 60-70. Itu berputar 24 jam ya. Walaupun dinyalakan terus kurang lebih 24 jam, itu dinamonya nggak sampai suhunya 80 derajat. Kita rakit ulang kembali. Saya sudah menemukannya di sini. Kita rakit ulang dan kita cek. Masih agak seret ya, pelumasannya kurang sempurna. Nah, kita cek ternyata berfungsi dengan normal lagi. Yaitu tadi ya, kerusakannya itu 2, asnya seret sama sekringnya putus. Ya di sini saya langsungkan ya sekringnya, jadi nggak memakai sekring ini. Ini kalau seret lagi, dicolokin terus, dinyalakan terus, kebakar, sudah nggak ada pengamannya lagi. Ya mau gimana lagi, nggak apa-apa, yang penting bisa berputar lagi, mungkin bisa bertahan setahun atau 2 tahun, kan lumayan, nggak beli kipas angin lagi. Hanya cuma sepele ya, tapi kalau kita nggak tahu ya itu jadi susah. Berfungsi normal. Dari speed 1, 2, 3 saya cek berfungsi normal. Jadi ya bisa digunakan lagi, tinggal merakitnya lagi. Saya di sini nggak menarik ongkosnya berapa ya, saya kelasnya. Kadang cuma dikasih rokok, cuma dikasih ya uang cukup beli rokok gitu aja. Bahkan saya kalau tidak dikasih pun nggak masalah, yang penting kita berbagi. Apa ya, kalau kita bisa bantu ini buat apa gitu loh maksudnya. Kalau ke tukang servis ya ini bisa lebih 50.000 sampai 100.000, padahal harganya kipas angin kurang lebih 100-an berapa gitu, kalau nggak 200-an. Ini kipas anginnya kecil, nempel di dinding tipe ini. Kita rakit ulang kembali semua, saya cek. Kita cek semua, kita rakit, jangan sampai ada yang ketinggalan. Di sini juga membutuhkan ketelitian biar
rakitannya itu kembali normal dan fungsinya benar-benar seperti baru lagi. Sini ya, kita rakit lagi. Soalnya kalau ada yang salah biasanya kipasnya itu nggak bertahan lama. Kalau kita merakitnya ulang kembali, kalau nggak pas gitu ya, itu ada kabel yang kecepit atau gimana itu, atau asnya agak seret gitu, biasanya dia nggak bertahan lama dan cuma sebulan 2 bulan sudah rusak lagi. Makanya di sini membutuhkan ketelitian untuk merakitnya lagi, pengecekan mana yang nggak sesuai, maksudnya tuh nggak sesuai tuh putarannya, ada suara apa atau dengung atau gimana gitu ya. Walaupun bisa berputar, kadang dia tidak bisa tahan lama gitu. Jadi membutuhkan ketelitian. Kalau kita mau berkreatif dan mau berpikir sedikit, membuat kita puas dengan hasilnya. Kalau di sini saya gini, kalau kipas angin kalau sudah lilitannya sudah kebakar, saya langsung angkat tangan. Langsung saya sarankan beli dinamonya aja, saya rakitkan gitu aja. Kalau beli dinamonya itu lilitannya aja kurang lebih harganya sekitar 50. Untuk dinamonya utuh tinggal pasang kabel cuma 75. Itu sudah yang agak bagus, bisa bertahan setahun sampai 2 tahun. Itu yang kipas angin 16 inci ya. Ini kurang lebih sekitar 10 inci yang agak kecil. Udah jadi berfungsi normal seperti baru lagi. Kita cek sekali lagi berfungsi normal atau tidak. Kita cek, kita teliti motornya gimana, cek. Nah, masih normal lagi, berfungsi normal, gerakannya tolah-toleh ya normal ya, nggak ada jegluk-jegluknya. Biasanya ada, kalau asnya nggak pas tuh ada, nggak, waktu tolah-toleh itu nggak ada hambatan gluk-gluk gitu. Ini nggak, sudah normal semua. Nah, kencang lumayan gitu. Kembali normal, nggak ada lagi kerusakan. Nah, di sini sampai di sini aja. Terima kasih dan selamat mencoba. Good job.